Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Kebangkitan Inter Milan bergantung pada kembali bersinarnya Lautaro dan Barella. Inter Milan tengah berjuang keras untuk keluar dari awal musim yang mengecewakan, dan sorotan kini tertuju pada dua mega bintang mereka, yakni Lautaro Martinez dan Nicolo Barella. Menurut laporan Corriere dello Sport via FC Internews, performa keduanya diyakini akan menjadi faktor kunci dalam menentukan apakah Nerazzurri mampu bangkit dari keterpurukan. Meskipun Inter membuka Serie A dengan kemenangan besar atas Torino, tim asuhan Christian Cifu langsung tersendat dengan kekalahan beruntun dari Udinese dan Juventus. Hasil tersebut membuat Inter sudah tertinggal 6 poin dari duo teratas Serie A, hanya dalam hitungan pekan. Situasi ini membuat posisi Cifu berada dalam sorotan tajam, mengingat catatan tersebut tercatat sebagai awal musim terburuk klub dalam 14 tahun terakhir. Namun, masih ada cukup waktu untuk membalikkan keadaan, dengan catatan para pemain kunci harus segera kembali ke performa terbaik. Inter dan Milan capai kesepakatan beli San Siro. Apa yang terjadi selanjutnya dan kaitannya dengan Euro 2032? AC Milan dan Inter Milan akhirnya mencapai kesepakatan penting terkait masa depan San Siro. Kedua raksasa Serie A tersebut telah setuju untuk membeli area San Siro, termasuk Stadio Giuseppe Meazza, dengan nilai sekitar 200 juta euro. Kini, keputusan akhir menunggu persetujuan dari Dewan Kota Milan, sebelum proyek pembangunan stadion baru benar-benar bisa dimulai. Salah satu alasan mendesak di balik pembangunan stadion baru adalah Euro 2032, yang akan digelar di Italia dan Turki. Pada Juli lalu, Stadio Meazza gagal lolos inspeksi UEFA sebagai kandidat venue final Liga Champions musim ini, karena kondisi infrastrukturnya yang sudah usang. Agar Milan tetap bisa masuk daftar kota tuan rumah, stadion baru harus selesai paling lambat tahun 2031. Itu artinya, izin dan konstruksi harus segera dipercepat sebelum November tahun 2025. Namun, pembangunan tidak akan dimulai sebelum 2026, lantaran San Siro masih dipakai untuk upacara pembukaan Olimpiade musim dingin. Inter Milan bidik kiper Cagliari, Elia Caprile sebagai suksesor Sommer. Inter Milan terus melakukan perencanaan jangka panjang di sektor penjaga gawang. Klub raksasa Serie A ini dikabarkan tengah memantau perkembangan kiper Cagliari, Elia Caprile, untuk dijadikan kandidat utama penggantian Sommer yang kontraknya akan segera habis. Padahal, musim panas tahun lalu Inter sudah merekrut Josep Martinez dari Genoa sebagai investasi jangka menengah. Namun, di era kepelatihan Simone Inzaghi, Josep Martinez hanya diberi kesempatan tampil dalam 10 laga di semua kompetisi. Nama Elia Caprile muncul sebagai salah satu opsi menarik. Kiper muda Italia ini baru saja bergabung dengan Cagliari setelah sebelumnya dimiliki Napoli. Usianya yang masih belia, ditambah potensi besar yang dimilikinya, membuat Caprile dianggap sebagai proyek jangka panjang yang ideal untuk Nerazzurri. Caprile dikenal memiliki refleks cepat, distribusi bola yang baik, serta kepercayaan diri tinggi meski tampil di laga-laga besar. Cassano, Inter Milan harus beralih ke formasi 4-2-3-1, Cifu ditakdirkan jadi pelatih top. Mantan penyerang timnas Italia, Antonio Cassano, kembali melontarkan analisis tajam mengenai Inter Milan. Menurutnya, Nerazzurri perlu melakukan perubahan besar secara taktik dan meninggalkan sistem 3-5-2, yang selama 4 tahun terakhir menjadi ciri khas di era Simone Inzaghi. Cassano bahkan menilai pelatih baru Inter, Christian Cifu, memiliki visi modern dalam melihat sepak bola dan berpotensi menjadi salah satu pelatih top Eropa di masa depan. Berbicara dalam program FIFA eFootball, Cassano menegaskan bahwa Inter saat ini membutuhkan kejutan taktis untuk kembali kompetitif, terutama setelah start yang kurang meyakinkan di awal musim. Cifu akan jadi pelatih fantastis karena pendekatannya terhadap sepak bola. Dia ditakdirkan menjadi top
Saya bukan pelatih, dan tidak ingin memberi nasihat, tapi menurut saya Inter harus beralih ke formasi 4-2-3-1, ujar Cassano, seperti dilansir FC Inter News. Resmi, Inter Milan dan Hisense perpanjang kerjasama hingga 2027. Inter Milan dan Hisense Italia resmi mengumumkan perpanjangan kemitraan strategis mereka. Lewat pengumuman di laman resmi klub, kerjasama yang sudah terjalin sejak 2022 kini diperpanjang hingga akhir musim 2027. Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer Inter Milan, menegaskan bahwa perpanjangan kontrak ini adalah bukti soliditas kerjasama kedua belah pihak. Merupakan kebanggaan bagi kami bisa memperpanjang kolaborasi ini. Hisense semakin memperkuat posisinya di dunia sepak bola, dan fakta bahwa mereka kembali memilih Inter sebagai satu-satunya mitra di Serie A menunjukkan kekuatan serta kualitas proyek kami, ujar Ricci. Ia juga menambahkan bahwa dengan kontrak baru ini, Inter dan Hisense akan terus meluncurkan inisiatif yang unik dan ditujukan khusus bagi para tifosi nerazzurri. Igor Tudor sebut Inter Milan lebih kuat dari Napoli dalam perburuan Scudetto. Pelatih Juventus, Igor Tudor, menyebut Inter Milan sebagai tim terkuat di Serie A musim ini, bahkan menilai skuad Christian Cifu lebih unggul dibanding Napoli asuhan Antonio Conte. Pernyataan itu ia lontarkan menyusul kemenangan dramatis Bianconeri atas Nerazzurri di Derby d'Italia Sabtu lalu, pada pekan ketiga Serie A. Juventus sukses menundukkan Inter Milan dengan skor 4-3 dalam laga penuh drama akhir pekan lalu. Gol-gol dari Lloyd Kelly, Kenan Yildiz, Khéphren Thuram, dan bintang muda Vasilije Atzik memastikan kemenangan Bianconeri di Allianz Stadium. Meski menang, Tudor dengan jujur mengakui timnya tidak tampil di level terbaik. Namun hal itu justru menambah kebanggaannya kepada para pemain. Kami menang meski tidak bermain di level top dan masih punya sedikit masalah. Menang dengan cara seperti ini juga menyenangkan, ujar Tudor. Opta prediksi Inter dan Napoli lolos via playoff UCL. Inter Milan dan Napoli diprediksi punya peluang lebih baik untuk mencapai fase gugur Liga Champions dibanding Atalanta serta Juventus. Menurut data Opta, dua tim Serie A itu berpotensi mengamankan tiket babak 16 besar melalui jalur playoff, bukan kualifikasi langsung. Inter musim lalu mencapai final menghadapi Paris Saint-Germain, namun Simone Inzaghi gagal meraih gelar setelah kalah telak 5-0. Kini Christian Cifu memikul tugas berat untuk kembali membawa Nerazzurri ke jalur positif setelah pergantian pelatih. Inter musim lalu finish keempat di fase Liga format baru sehingga lolos langsung ke 16 besar. Namun kali ini, Opta memperkirakan Nerazzurri hanya finish di posisi ke-9, dan harus melewati playoff lebih dulu. Laporan yang sama menempatkan Napoli di urutan ke-11 sehingga berpeluang mengikuti jalur serupa. Meski mengalahkan Inter dalam perebutan Scudetto musim lalu, skuad asuhan Antonio Conte masih minim pengalaman di panggung tertinggi Eropa. Sementara itu, Juventus dan Atalanta diprediksi punya kans lebih tipis untuk melangkah ke babak selanjutnya. Kedua tim tersebut dianggap masih tertinggal dari Inter dan Napoli dalam peta kekuatan Serie A di Eropa. Hasil Ajax versus Inter Milan 0-2, Thuram bungkam publik Amsterdam. Inter Milan membuka perjalanan mereka di Liga Champions musim ini dengan kemenangan meyakinkan. Dua gol Marcus Thuram mengantarkan wakil Italia itu menang 2-0 dalam laga Ajax Amsterdam vs Inter Milan pada laga yang digelar di Johan Cruyff Arena, Rabu malam lokal atau Kamis dini hari. Striker asal Perancis itu tampil sebagai pembeda di laga yang berjalan dalam kondisi lapangan licin akibat hujan. Thuram memanfaatkan kelemahan pertahanan Ajax, baik dalam situasi permainan terbuka maupun bola mati. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Inter yang musim lalu menembus partai final Liga Champions. Bagi pelatih Christian Cifu, hasil Liga Champions ini juga menjadi momen istimewa mengingat ia pernah berseragam Ajax di awal 2000-an, bersama pelatih Ajax saat ini, John Heitinga.
Cifu, Inter Milan tunjukkan kedewasaan, netralisir kekuatan Ajax. Pelatih Inter Milan, Christian Cifu, menyebut kemenangan 2-0 atas Ajax dalam laga pembuka Liga Champions di Johan Cruyff Arena sebagai bukti kematangan tim sekaligus momentum penting untuk bangkit dari keterpurukan di Serie A. Dalam wawancara dengan Sky Sport Italia, Cifu menegaskan bahwa kemenangan ini bukan hanya soal skor, tetapi juga bukti perkembangan mentalitas tim. Ini penting untuk pekerjaan yang sedang dilakukan para pemain. Mereka hampir menang sebelumnya, dan malam ini mereka menunjukkan kematangan, ujar Cifu. Kami mencoba menetralkan kekuatan Ajax, terutama permainan umpan mereka di sepertiga akhir lapangan. Kami hanya membiarkan mereka menguasai bola di area yang nyaman bagi kami. Target kami jelas, merebut bola cepat, lalu langsung melakukan umpan vertikal. Itu berjalan baik, sambungnya.